Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Bahkan menurut para mufassir atau mufassirin, jumlahnya lebih banyak. Apa pelajaran yang diberikan Allah sebagai hudan dalam Al-Quran? Yaitu kisah-kisah atau sejarah, kisah perjalanan para nabi dan manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita terkadang melihat sejarah dalam Al-Quran, menganggapnya hal yang biasa saja. Padahal apapun yang ada dalam Al-Quran itu bukan biasa, tapi luar biasa. Karena yang membuatnya adalah yang maha luar biasa. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai tarbiyah bagi kita. Nampaknya harus ada waktu bagi kita semuanya untuk meluangkan waktu dalam kehidupan ini. Di 24 jam sehari semalam, kita sisihkan waktu untuk membaca dan berikhtiar memahami kisah-kisah apa saja yang tertuang dalam Al-Quran itu. Dan ini dahsyat sekali. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Salah satu di antaranya adalah kisah yang diberikan kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan ini kalau kita lihat secara detail, kita lihat secara apik, hampir semua kisah para nabi dalam Al-Quran atau orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak dinyatakan nabi, seperti keluarga Maryam, Ali Imran, keluarga Imran, ada lagi kisah Talut dan kisah-kisah yang lainnya. Walaupun itu tidak mutlak disebutkan nabi dalam ayatnya ini, tapi pasti di sana ada keajaiban-keajaiban Allah yang Allah beberkan secara gamblang supaya kita bisa melihat kejadiannya. Namun kadang-kadang kita tidak terenyuh, tidak merasa wah gitu kan. Biasa aja gitu. Beda dengan ketika melihat limbad begitu ya, yang bisa mematahkan besi, yang bisa memakan beling misalnya paku, atau David Copperfield yang bisa melayang begitu. Nampaknya kita wah gitu. Ikhwah fillah, Al-Quran itu membuka semua tabir keajaiban Allah yang Allah buktikan dalam kisah-kisah itu. Dan di balik keajaiban Allah itu ternyata ada satu titik yang harus kita ambil. Keajaiban Allah akan hadir kepada hambanya manakala di sana ada titik yang seperti kecil tapi itu luar biasa. Apa itu? Tauhid, keyakinan. Coba kita lihat salah satu di antaranya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita sudah tahu Nabi Yunus alaihissalam, beliau membimbing umatnya itu puluhan ratusan tahun, lama sekali, dan umatnya malah melecehkan, mengejek, menganggap remeh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus dengan ada rasa marah dalam hatinya meninggalkan umatnya. Dia kemudian mengasingkan diri lah. Kalau kita meniis gitu,
dia menghampiri atau mendekati sebuah pantai. Tiba-tiba Allah mendatangkan penjemput Nabi Yunus. Apa tuh? Ikan. Ikan paus yang sangat besar. Dan biiznillah Nabi Yunus dimakan ikan itu. Beberapa hari, beberapa malam Nabi Yunus di dalam ikan, di dalam perut ikan itu. Coba bayangkan. Kalau manusia yang tidak diizinkan Allah atau manusia yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan oleh ikan besar seperti itu, apa yang terjadi? Mati pasti. Itu ada gilingan raksasa yang berputar di dalam ikan itu. Pasti mati. Nabi Yunus mengalami kegelapan di dalam ketika saat itu. Kegelapan apa saja? 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Kegelapan malam yang gelap gulita karena waktu itu menjelang malam. Kegelapan di dalam dasar lautan. Dan kegelapan di dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus tidak merasakan lapar, haus, dan pengap. Kenapa? Nih, tadi titik itu. Saat Nabi Yunus masuk ke perut ikan, beliau tidak berusaha menggedor ikan itu sekeras-kerasnya agar memuntahkan, tidak. Karena dia yakin sekeras apapun dia memukul ikan itu, tidak akan berpengaruh banyak. Seperti semut, kita ambil gini, kemudian dia meronta-ronta, mukul-mukul, nggak mungkin bisa. Kemudian Nabi Yunus tidak berikhtiar untuk mencari jalan keluar. Kenapa? Walaupun mencari jalan keluar, dia sudah tahu bahwa ikan itu masuk ke dasar lautan. Dan Nabi Yunus ketika itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak di sini. Nabi Yunus tidak berusaha untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Tapi keberhasilan Nabi Yunus di sini adalah bagaimana, kenapa ini terjadi? Kenapa saya bisa dimakan oleh ikan itu? Dia sadar bahwa sebelum dia dimakan ikan itu, ada sebuah kesalahan yang dia lakukan. Berdakwahkah salahnya? Bukan. Mengajak kepada jalan Allah salahnya? Bukan. Tapi salahnya dia meninggalkan umatnya dengan rasa marah dalam hatinya. Ditemukanlah titik kesalahan itu, kemudian dia bertobat kepada Allah. Bukan mencari jalan keluar supaya dimuntahkan atau keluar dari ikan itu, bukan. Tapi mencari apa penyebabnya? Nah, coba kita lihat di sini. Kita kebanyakan kalau punya masalah langsung mencari solusi jalan keluar. Benar ya, Pak? Ketika kita punya masalah di keluarga misalnya dengan istri, dengan anak, dengan mertua, atau dengan tetangga, atau dengan rekan kerja, dengan atasan kita. Ketika kita punya masalah yang dianggap membebani diri kita, biasanya kita fokusnya kepada solusi apa yang harus dicari supaya selesai masalah ini. Ternyata dalam Islam bukan itu yang diajarkan. Harusnya apa? Mencari alasan kenapa masalah ini bisa terjadi. Sehingga ditemukan titiknya. Titik apa? Titik kesalahan kita. Walaupun titik ini sebesar lubang jarum, tapi inilah yang akan menjadi asbab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam tidak mencari cara untuk keluar dari perut ikan itu, tapi dia mencari apa sebabnya saya masuk ke dalam perut ikan ini. Kita pun seharusnya begitu. Kenapa di rumah ini begini
apa ya? Terasa sumpah, seetik-seetik pipa saya, sedikit-sedikit marah, anak nggak nurut, istri hare-hare misalnya, tetangga juga nggak. Ada apa ini? Bukan bagaimana, tapi ada apa dulu? Ada apa dulu? Karena nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Cari dulu masalahnya. Bukan masalah orang lainnya yang dicari, tapi kita. Kenapa harus kita? Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa ada peran serta kita dalam masalah itu. Dan pasti ada titik yang kita lakukan, mungkin itulah penyebabnya. Nabi Yunus setelah menemukan apa penyebabnya, bahwa dirinya telah merasa marah meninggalkan umatnya, maka yang dilakukan oleh beliau adalah secepatnya berserah diri dengan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu yang bisa menyelamatkan, menyelesaikan masalahnya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang beliau panggil itu adalah, yang beliau ucapkan itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini doa ketulusan. Adakah doa di sana meminta dilepaskan dari ikan itu? Enggak terlihat, Pak. Adakah doa di sana mencari solusi? Tidak. Doa di sana adalah betul-betul membersihkan hati, membongkar keangkuhan dan amarah dengan kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Aku sudah meremehkan Engkau ya Allah. Padahal dakwah ini perintahmu. Aku sudah menganggap Engkau tidak ada ya Allah. Padahal dakwah ini perintahmu. Subhanaka, maha suci Engkau dari prasangka-prasangkaku yang jelek ini. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya keadaanku ini termasuk orang-orang yang zalim. Menganggap zalim. Coba lihat. Seorang nabi ketika melakukan kesalahan, dan kesalahan itu mungkin sering kita lakukan, beliau langsung menganggap dirinya zalim. Seirama dengan kejadian yang terjadi pada saat Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau melanggar aturan Allah, mengambil sebuah pohon atau buah ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, janganlah engkau mendekati pohon ini. Jika engkau mendekati pohon ini, maka engkau berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Terjadilah godaan setan, diambillah, didekatilah pohon itu, dan dikeluarkanlah dari surga. Saat dikeluarkan dari surga, masuk ke dunia, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Berusahakah untuk masuk lagi ke surga? Tidak. Mencari jalan ke surga lagi? Tidak. Yang dilakukan Nabi Adam adalah sadar akan kesalahannya. Dan beliau berdoa sepanjang hayatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung mengatakan dirinya zalim. Kesalahannya satu, langsung mengakui kesalahannya. Inilah pembuka tabir pertolongan Allah yang dahsyat itu. Hadirin rahimakumullah. Kita sebetulnya sering melakukan dosa. Setiap hari kita dosa. Pernahkah kita menganggap diri kita zalim kepada Allah? Atau bahkan kita seseringnya mencari kesalahan itu dari orang lain. Saat misalnya sandal kita hilang,
Padahal pulang pengajian. Pernahkah kita tersenyum sambil datang ke rumah? Mama, alhamdulillah sendal ayah hilang di masjid. Wah, dahsyat. Yang ada bukan begitu. Pada DKM gimana? Masjid ini nggak aman nih. Sandal hilang. Ikhwafillah, hilangnya sandal pasti ada tujuan Allah menegur kita. Kenapa mencari sandal dulu ke sana kemari? Yang harus kita temukan, ada apa dengan aku ini? Kita selalu tertutup dengan tabir keangkuhan, tabir takabur yang ada dalam diri kita, sehingga ketika ada sesuatu terjadi pada kita yang dianggap merugikan kita secara fisik, kita tidak melihat diri kita ini salah. Yang kita lihat adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana. Coba lihat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengakui dirinya zalim, mengakui dirinya salah di hadapan Allah, kemudian mentauhidkan dirinya kepada Allah dengan kuat, memahasucikan Allah dari prasangkanya yang buruk, maka coba lihat. Beberapa hari, beberapa malam beliau berada dalam ikan itu. Allah berikan ketenangan. Rasa takutnya dihilangkan oleh Allah. Nyaman, Pak. Mun ayeuna mah ciga di hotel berbintang 5 gitu. Nyaman gitu. Kemudian dicabut rasa lapar dan hausnya. Yang orang khawatirkan di dunia ini kan satu, takut. Takut lapar, takut haus, kan benar. Nabi Yunus dihilangkan rasa takutnya, dihilangkan rasa lapar dan hausnya, nyamannya luar biasa. Sampai dalam para pemfasir menyebutkan beliau tertidur dengan nyenyak di dalam perut. Bayangkan, di jero beteng lauk kulem. Jaba empuk pan dagingna lauk. Biiznillah. Selesai beliau mengucapkan itu, merasa nyaman di dalam, dan Allah keluarkan lagi. Dengan disemburkan, dikeluarkan. Allah yang mengeluarkannya, disuruhlah ikan itu untuk mengeluarkannya. Selamat beliau. Ikan buatan Allah, yang oleh Allah dibagaimanapun itu sangat kewenangan Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api. Siapa sangka Nabi Ibrahim akan selamat dari kobaran api yang sangat besar. Tapi ketika Allah berkehendak, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Tidak satu helai rambut pun yang terbakar Nabi Ibrahim. Jangankan yang menempel dengan badannya, bajunya pun yang bukan anggota tubuhnya tidak ada yang terbakar sedikit. Masya Allah. Ini sejarah dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya yang biasa. Tongkatnya bukan tongkat yang diberikan langsung oleh malaikat. Bukan. Itu tongkat keseharian beliau. Yang suka dipakai ke sana kemari. Tongkatnya enggak gurilap-gurilap banget gitu. Bukan tongkat dari emas. Ayah masker tinu emas gini. Bukan, enggak menarik bagi orang lain, menarik kemudian di pahopnya. Enggak biasa. Tapi ketika Nabi Musa memasrahkan dirinya, mengikhlaskan dirinya, beliau kan pundung di umatnya. Kemudian melihat kobaran api di Tur Sinai itu, ketakutan menyelimutinya karena ada suara yang datang, ya Musa, inni anallahu la ilaha illa ana fa'bud. Wahai Musa, akulah Allah. Takut Nabi Musa itu. Sedang takut itu, Allah berfirman lagi. Gimana? Lemparkan tongkatmu Musa. Rewaskan. Di gunung tidak ada orang, ada kobaran api, tak ya suluh setik-etik acan, pasti takut. Tong di gunung lah di dia.
Bapak angkat tengah wengi jam 12 keluar di bumi lebet ke masjid. Kira-kira gimana Pak? Lumpat Pak. Nuju naon gitu Pak. Coba ditoel cepilna. Padahal masjid ini sehari-hari kita singgahi di sini, kita pakai ibadah. Tapi sieun Pak. Ini mah terus dilemparkanlah tongkat Nabi Musa alaihissalam, kemudian berubah menjadi ular, leor gitu. Nabi Musa sampai memalingkan wajahnya, tidak berpaling lagi ke sana. Kan baik itu leungit oge kan gitu. Ya jadi orai lah. Bapak ngalungkeun tasbihna jadi cacing begitulah, rewas teh tong orai lah cacing. Pasti takut Pak. Nah jadi cacing, lompat langsung Pak. Nyana kamera cenah viral. Sesuatu keanehan terjadi pada seseorang yang disebut nabi itu bisa saja Allah berikan kepada mereka karena ketulusan mereka. Dari ketakutan-ketakutan itu kepasrahanlah muncul. Pada akhirnya tongkat yang biasa dan sederhana itu bisa membelah lautan menjadi jalan. Bisa memukul batu terpancarlah 12 mata air. Bisa mengalahkan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Luar biasa. Ikhwafillah, muncullah pertanyaan dalam pikiran kita. Atau mungkin pernyataan yang tegas yang muncul dari keangkuhan kita. Ya wajarlah mereka kan nabi, gitu kan ya? Mereka kan nabi, nabi itu kan pasti dimaksum. Mereka itu layak mendapat mukjizat. Kita manusia biasa nggak mungkinlah dapat keajaiban seperti itu. Setuju nggak Pak dengan pernyataan itu? Tidak. Tidak setuju. Sekali lagi, Al-Quran itu rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita meyakini bahwa keajaiban yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu namanya mu'jizat. Keajaiban yang diberikan kepada para wali disebut karamah. Keajaiban yang diberikan kepada manusia biasa seperti kita yang ada di sini itu disebut ma'unah. Betul Pak, pernah dengar kata ma'unah? Dan itu termaktub dalam Al-Quran yang setiap sholat kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu satu asal kata dari ma'unah. Betul Pak? Kita pernah dengar wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah ma'unah, keajaiban, pertolongan dari Allah. Sama itu. Bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Berarti kita punya kesempatan mendapatkan keajaiban seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Bapak pernah melihat hafiz Indonesia yang namanya Najah. Pernah lihat Pak? Masya Allah. Diponis oleh dokter, dia itu kanker otak. Yang namanya lumpuh otak. Berarti tidak bisa dipakai untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak bisa dipakai untuk memerintahkan anggota tubuhnya. Kakinya tidak bisa menopang tubuhnya. Tangannya tidak bisa menggapai apapun. Matanya pun selinder yang luar biasa. Coba lihat testimoni orang tuanya. Ketika ibunya pasrah, ikhlas dengan keadaan anaknya seperti itu. Ayahnya pun dengan kondisi yang sederhana, ikhlas karena Allah. Sering mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang dicari oleh ibunda dan ayahandanya Najah adalah, kenapa aku punya anak seperti ini? Pasti aku ada salah. Pasti aku ada salah. Berdoalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menganggap zalim dirinya mungkin ketika sebelum menikahnya ada kesalahan. Ketika bertemu dengan ibunya atau pasangannya ada kesalahan. Mungkin ketika pengantinnya ada kesalahan, terus introspeksi.
Dan mungkinlah ditemukan kesalahan walaupun tidak diungkapkan. Teruslah beliau berdoa kepada Allah. Tidak mengeluh dengan keadaan yang diberikannya. Anaknya dipeliharaannya, diurusnya, dididiknya. Apa yang terjadi coba? Tahu Najah? Apa gelar dia? Komputer Al-Quran. Komputer Al-Quran. Padahal Najah tidak dilatih untuk menghafalkan Quran. Tapi Al-Quran yang 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah masukkan ke dalam hati Najah. Belum masuk. Siapapun yang bertanya kepada Najah, jangankan kita, syekh dari Timur Tengah saja yang sudah hafiz Al-Quran, ketika bertanya kepada Najah tentang ayat berapa, surat apa, halaman berapa, dijawabnya dengan tepat, tanpa ada salah sedikit. Masya Allah. Kalau yang tidak punya iman, kita hanya mengatakan, wah itu kan kebetulan saja. Ini modern, di zaman modern, di zaman kita ini yang kita bisa lihat. Lihat nanti di rumah, untuk membuktikan keajaiban Allah yang diberikan kepada manusia biasa seperti kita yang tidak diangkat menjadi nabi dan rasul. Najah, buka di YouTube. Kalau kita melihatnya dengan keimanan, demi Allah, kita tidak akan mampu menahan tetesan air mata. Getaran jiwa. Wa iza tuliyat ayatu zadathum iman. Ketika dibacakan lantunan ayat-ayat Quran oleh Najah dengan suaranya yang khas itu, kita akan bertambah keimanan. Ini di zaman kita, di zaman modern. Najah yang diponis lumpuh otak karena orang tuanya kepasrahannya totalitas kepada Allah, maka keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada anaknya. Ketika Allah sudah memberikan keajaiban yang kita kenal dengan ma'unah, maka yang kebagian bahagianya semuanya, terutama orang tuanya. Najah dapat hadiah untuk pergi ke Mekah. Dia berkata dengan suaranya yang tidak begitu kita pahami, tapi orang tuanya sangat memahami. Tidak mau Najah berangkat ke Mekah kalau tanpa ayah dan bundanya. Akhirnya diberangkatkan semua. Belum bisa bekerja karena tak mampu bekerja. Belum bisa cari uang, bagaimana cari uang? Tapi ketika Allah berkehendak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hadirin rahimakumullah. Tugas kita adalah bukan menyelesaikan masalah. Karena tidak akan mampu kita menyelesaikan masalah. Karena Allah memberikan masalah bukan untuk diselesaikan, untuk ditafakuri. Sehingga kena dalam hati kita bahwa masalah itu sebetulnya Allah yang bisa menyelesaikan. Lantas gimana kaitannya dengan ayat Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah ya, karena saya mengambil dari kajian-kajian para mufassir. Kita sering menerjemahkan ini dengan sesuatu yang hampir-hampir bergeser ketauhidan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah nasib seseorang. La yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah dirinya mereka sendiri. Begitu kan kita nerjemahkannya. Dan di Quran Depak juga seperti itu. Quran Kemenang. Itu tidak salah. Tapi kalau saya baca dari kajian para mufassirin, di Al-Maraghi misalnya, kalimat itu ternyata konotasinya bukan begini Pak.
Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Bukan begitu. Seolah-olah kalau pemahamannya seperti itu, Allah itu ditentukan oleh kaum itu. Saya ulangi. Allah tidak akan mengubah nasib Dede Sutia kalau Dede Sutia tidak mengubah nasibnya sendiri. Berarti Allah tergantung pada saya. Betul nggak Pak? Saya lebih senang. Saya Pak ya? Boleh kan? Karena melihat dari para mufassir juga menerjemahkannya, menafsirkannya begini. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum atau seseorang hatta di sana bukan artinya jika. Hatta di sana ditafsirkan sehingga artinya walaupun kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Mafhumnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau satu kaum walaupun dia meronta-ronta ingin berubah, tapi kalau Allah tidak ubah tidak akan berubah. Gitu Pak. Inilah yang dilakukan para nabi. Sehingga mohon maaf, kita tidak memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah. Dan ini yang fatalnya, ketika kita memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah, mengejar cita-cita, keinginan, itu akan mengeduakan atau menomorduakan Allah. Mohon maaf. Lihat saja sekarang. Banyak di antara kita yang ingin bekerja ke satu instansi dengan kekatakan, wah pokoknya mah da kumaha urang ayeuna mah. Itu kan. Mau misalnya ke instansi TNI atau Polri atau pabrik sekalipun perusahaan di kita. Akhirnya dia tidak melihat aturan yang diberikan oleh Allah, tapi dia melihatnya bagaimana caranya selesai masalah ini. Pokoknya anak saya harus masuk ke sana apapun caranya. Nah, ketika hatta yughayyiru ma bi anfusihim diterjemahkan atau ditafsirkan Allah akan mengubah nasib kaum jika kamu mau mengubah dirimu sendiri. Bahayanya ketika kita digembor-gemborkan, itu kita akan memaksakan diri dan kayak Allah yang bakal nuturkeun ka urang. Banyak motivator dalam training motivasi, Pak. Saya pernah mengikuti beberapa training motivasi. Kan ini Pak, semboyannya ya. Ayo teman-teman, kita bisa kan gitu ya. Benar nggak? Sering begitu Pak ya. Itu bagus. Tapi awas khawatir. Khawatir Pak. Kita bisa, apapun bisa, kan begitu. Jadi mana Allahnya di sana? Agak mending kalau kita mengatakan ini. Teman-teman semuanya, kita lakukan yang terbaik dengan izin Allah, pasti kita bisa. Nah, mending Pak. Ada izin Allahnya. Biiznillahnya. Ieu mah teu aya eta teh. Sehingga mohon maaf, banyak yang ingin naik jabatan, apakah itu di dinas apapun itu, bahkan di Kementerian Agama, ada yang mengatakan begini Pak. Akrab sekali dengan saya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menjadi kepala kantor urusan agama. Alhamdulillah dipermudah. Orang lain habisnya 30 juta, saya 10 juta. Asli Pak. Bangga tuh. Alhamdulillah temen lekoh kita. Coba bayangkan. Tadinya saya ikut bersyukur. Iya tungtung saya 10 juta. Dan ini sudah biasa di negara kita.
Kenapa? Karena mungkin menafsirkan itu, ya orang kudu berusaha keras. Dicontohkan tidak oleh Allah dalam Al-Quran sejarah-sejarah seperti itu? Muncul lagi pertanyaan, terus kalau Rasulullah itu kan berusaha untuk ekspansi Islam ke daerah-daerah, itu kan berjuang dengan perang dan sebagainya. Itu gimana? Lihat di sini. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, menafsirkannya bukan dengan akal. Artinya bukan dengan akal yang tidak sehat, harus dengan yang sehat. Akal sehat itu, ya, akal sehat itu akan senantiasa melibatkan Allah dalam memahami Al-Quran. Karena tidak mungkin Al-Quran bisa dipahami tanpa pertolongan Allah. Yang membuat Al-Quran itu Allah. Mana mungkin kita tidak melibatkan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir itu karena perintah Allah. Uzina lillazina amanu kutilu bi annahum zulimu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Lihat Pak. Jadi Rasulullah berperang itu bukan memaksakan diri supaya Islam menyebar dengan cepat, bukan. Karena melaksanakan perintah Allah. Jadi yang dilihatnya apa yang dikerjakannya ini diperintahkan tidak, sesuai tidak gitu. Hari orang nyogok ke perusahaan, dipiwarang ku Allah ente. Nyogok untuk naik jabatan, dipiwarang ku Allahnya. Enggak. Kita mah melihatnya suksesnya. Kita melihatnya tercapai tujuannya. Bukan dilihat apa tugas kita. Bukan. Bisa dipahami Pak ya? Nah, berarti ketika kita diamanahi sebuah masalah, keluarga dan sebagainya, kita mau ulah, punten Pak, kita maaf nih. Bagus ya untuk motivasi. Tapi kalau tujuannya itu, maksudnya gini, saya punya anak saya harus menjadi hafid Quran. Sehingga dari kecil kita, terus dikit. Apakah ketika anak kita hafid Quran itu akan menjadi mulia di hadapan Allah? Belum tentu. Kalau tujuannya hafid Quran. Tapi coba kalau tujuannya kita mendidik anak Al-Quran. Tujuannya adalah melaksanakan perintah Rasul. Betul Pak ya? Nah, inilah yang harus dipertebal oleh kita. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul. Menjalankan syariat Islam, ini yang harus dipertebalnya. Bukan tujuannya itu. Bukan. Kita mesantrenkan anak. Untuk apa? Supaya hafid Quran, supaya hebat. Bagus Pak itu. Tapi kalau itu terlalu besar, sehingga mengurangi gitu ya. Mengurangi esensi dari tugas kita, yaitu wa'budullah mukhlishina lahuddin, ibadah kepada Allah dengan sebetul-betulnya ikhlas. Ini bahaya. Akibatnya gimana? Ada kesombongan dalam hati. Bangga, nggak ada di SBG yang hafid Quran anaknya seperti anakku. Nggak ada di SBG yang juara seperti ini, seperti anakku. Nah, ini yang bahaya itu. Ketika awalnya tidak di-backing dengan ketauhidan yang bagus kepada Allah, sehebat apapun hasilnya nanti akan bahaya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita lihat sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Itu mengandung kehebatan mukjizat dari Allah. Dan itu dipersilahkan, dibuka untuk kita semuanya. Bagaimana caranya? Kita supaya bisa fokus pada diri kita, melihat apa kesalahan kita sehingga terjadi sebuah masalah yang akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Ketika Allah merintahkan, berikhtiarlah. Ikhtiarnya itu karena perintah Allah, karena perintah Rasul, bukan semata-mata ingin menyelesaikan masalah. Saya dengan teman-teman, dengan Mang Dery, suka membuat video Pak ya, Dede official, Dede Sutia official. Makanya punten panginten sanes lebay di video itu. Tujuannya bukan, mohon maaf, tujuannya bukan ingin mendapatkan apa gitu, bukan.
Ini semata-mata seandainya ada teman-teman kita, saudara kita yang tidak ikut kajian seperti ini, bisalah dibuka gitu. Kapanpun bari gogoleran gitu kan, bari ngopi gitu. Mudah-mudahan manfaat. Andai kata, ini tujuannya kan dakwah. Ya udah. Andai kata gimana ya silahkan. Tapi tujuannya dakwah. Kita pun sama, Pak. Oleh karena itu, yang harus kita pertebal adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah kita, jika kita sudah pasrah pada Allah, maka akan diangkat semua kesusahan, rasa takut, sebagaimana Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Insya Allah. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, insya Allah ba'da azan insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.